Kita terus ada di dalam kegerakan Tuhan. Kalau kamu merasakan ada waktu Tuhan sudah mendekati kita. Karena dia tidak akan menunda-nunda janjinya lagi. Waktu itu sudah mendatangi kita. Itu sebabnya bersiaplah. Sekaranglah waktunya. Sebab ada kebangkitan besar yang Tuhan mau buat di kota-kota di seluruh Indonesia. Revival yang besar. Dan dia akan mengubah setiap kota-kota yang ada di Indonesia. Karena Tuhan akan mencurahkan rohnya secara besar-besaran untuk bangsa kita, negeri kita ini. Itu sebabnya kita harus bersiap-siap. Gereja harus bersiap-siap. Ketika Tuhan sudah siap, kita harus siap. Tidak ada kata tidak siap. Sebab Tuhan tidak menunda lagi janjinya. Perkataannya akan digenapi, nubuatannya akan digenapi. Ini waktunya, sekaranglah waktunya. Haleluya. Itu sebabnya dalam kegerakan ini kita harus kuat, kita harus akurat. Kita tidak boleh lengah, tetapi kita harus fokus apa yang mau Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan mau siapkan bagi kita. Sebab hanya orang kuatlah yang bisa membawa kegerakan ini. Itu sebabnya kita harus kuat di dalam kebenaran. Bukannya kuat dalam fisik, tapi kita kuat dalam kebenaran. Hati kita juga harus kuat. Hati kita, motif kita harus bersih. Semua harus dibereskan. Sebab berjalan dengan Tuhan, berjalan dalam terang. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Sebab Tuhan itu terang, dan ketika kita ada di dalam terang Tuhan, semua akan terlihat dengan jelas. Makanya Tuhan akan mudah memberikan sesuatu kepada kita. Coba kita lihat dulu Yesaya pasal 2 ayat 5. Bagi anak-anak saya yang ikut JOM di seluruh kota-kota, kamu harus bisa menangkap pesan profetik ini untuk kalian. Kalian harus bersiap-siap untuk di kota-kota kalian. Sebab kalian ada di kota kalian, bukan saya ada di kota kalian. Dengan kehadiran kalian di kota kalian, kalian akan bisa menjadi portal, pintu bagi Tuhan. Supaya kota kalian mengalami perubahan. Mari kita lihat Yesaya pasal 2, ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terangnya Tuhan. Terang Tuhan sudah tidak bisa dibendung lagi. Jika kita mau berjalan dengan Tuhan, kita harus berjalan dalam terangnya Tuhan. Tidak ada yang perlu kita tutupi. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Karena kalau ada sesuatu yang kita tutupi, itu akan menjadi apa? Itu akan menjadi persoalan dan masalah di tengah jalan. Harus ada keterbukaan, supaya itu tidak menghalangi perjalanan kita. Jadi terang Tuhan itu memperlihatkan sesuatu bagi kita. Sebab terang yang ada Yesaya 60 itu akan nyata di dalam kita. Dan Tuhan akan memperlihatkan terang itu kepada kita. Dan terang itu menjadi milik kita. Dan terang itu akan menerangi seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Dan orang-orang sudah jenuh, bosan tinggal di dalam kegelapan. Dan dia akan mencari terang itu. Dan ketika mereka melihat terang itu ada padamu, siap-siap engkau. Kau akan dibanjiri banyak orang. Kau akan didatangi banyak orang. Sebab mereka mau bersama-sama dengan engkau. Ingin terhubung kepada engkau. Ingin berjalan dengan engkau. Sebab mereka sudah terlalu lama tertawan, dirantai di dalam kegelapan. Itu sebabnya Tuhan memberikan terangnya itu kepadamu. Bangkitlah, terangmu telah bersinar. Kemuliaan Tuhan telah nyata kepadamu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama Tuhan. Kita song-song semua lawatan Tuhan ini. Bahwa kebangkitan besar akan terjadi untuk negeri kita, untuk bangsa kita. Kota-kota akan dilawat oleh Tuhan. Kota-kota akan mengalami kebangun rohani. Persiapkan dirimu. Perkataan Tuhan akan digenapinya. Sebab Tuhan tidak akan menunda-nunda janjinya. Dia pasti mengenapinya. Waktunya kapan? Sekaranglah waktunya. Bersiaplah kamu. Mari kita berjalan terus dengan Tuhan. Berjalan dalam terangnya. Berjalan dalam terang Tuhan, tidak ada yang perlu yang kita sembunyikan. Kita harus semua terlihat dengan Tuhan. Haleluya. Jadi milikilah hati yang kuat. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, milikilah hati yang kuat. Jangan kita memiliki hati yang lemah. Hati yang kuat dalam kebenaran. Miliki mental yang kuat. Sebab Tuhan mau melakukan banyak hal kepada kita, kepada kalian semua. Amin. Coba kita lihat, ada sesuatu yang Tuhan pesankan kepada Joshua. Ketika peralihan daripada kepemimpinan antara Joshua dengan Musa. Joshua adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Jadi malam hari ini, orang-orang yang berjalan dalam ketaatan adalah orang-orang yang berjalan dalam kemenangan.
Kamu harus tahu bahwa Tuhan telah tetapkan kau berkemenangan. Kalau Tuhan sudah tetapkan kamu berkemenangan, maka kau akan jadi menang. Sebab perkataan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Perkataan Tuhan hidup dan berkuasa. Ini sekarang waktunya Tuhan akan mengenapi perkataannya. Jadi orang-orang yang berjalan dalam ketaatan adalah orang-orang yang berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Sebab Tuhan tidak tahu berdusta. Sebab di dalam diri Tuhan tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Amin. Sebab Tuhan itu memiliki pelita, memiliki hidupan, memiliki terang. Dan mari kita lihat Joshua pasal 1. Kamu harus siap-siap. Ini waktunya. Waktunya sudah dekat mendatangi kita. Joshua pasal 1 ayat 5. Ayat 2 dulu. Joshua pasal 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu. Sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar. Di sebelah matahari terbenam semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sampai di sini. Ketika terjadi satu peralihan kepemimpinan antara Musa kepada Joshua. Ada satu perkataan Tuhan kepada Joshua. Perkataannya tidak akan pernah terlaksana. Semua perkataan Tuhan itu terlaksana. Dan Tuhan katakannya, bersiaplah kamu. Bawalah bangsa ini menyeberang. Menyeberang ke tempat sesuatu yang dimana Tuhan sudah memberikan masa depan bagi mereka. Negeri yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Jadi Tuhan mau supaya Joshua mendengar apa yang menjadi instruksinya Tuhan. Dia sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Dari sekian begitu banyak jumlah orang Israel, dia yang dipilih Tuhan. Menjadi seorang pemimpin. Karena Joshua pada saat dia mengikuti Musa, umurnya masih 17 tahun, masih muda. Tapi dia sudah dilatih di tangan Musa. Besar di tangan Musa. Dan Musa tahu siapa Joshua. Dan itu Musa yang melatih dia. Dan Tuhan sudah memilih Joshua. Dari jumlah yang keluar dari penduduk orang Israel, dari 750.000 orang dari Mesir, dia yang terpilih menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu bicara suara pengaruh. Jadi kalau Tuhan sudah memilih dan menetapkan dia, maka Tuhan akan memakai dia. Dan dia tidak akan pernah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Apa yang sudah dipilih Tuhan, pasti musuh tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Kalau jika Tuhan sudah memilih kau, menetapkan kamu, musuh tidak akan bisa menghentikan langkahmu. Musuh tidak akan bisa mengalahkanmu. Setinggi apapun gunung tidak bisa membendung perjalananmu. Amin. Oke, catat yang pertama. Orang yang berjalan dalam ketaatan, OB, adalah orang-orang yang perjalanan hidupnya tidak bisa dihadang. Dihentikan dan dikalahkan oleh musuh-musuhnya sampai seumur hidupnya. Itu yang pertama. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Joshua? Seorang pun, di ayat 5-nya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tuhan tidak tahu berdusta. Perkataan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Jadi orang-orang yang berjalan dalam ketaatan adalah orang-orang yang perjalanan hidupnya tidak bisa dihadang, tidak bisa dibendung, tidak bisa dihentikan, tidak bisa dikalahkan oleh musuh-musuhnya sampai seumur hidupnya. Come on. Kalau engkau berjalan dengan Tuhan, berjalanlah kau dengan ketaatan. Sebab apa? Sebab Tuhan memegang perkataannya. Dia selalu mengenapi perkataannya. Apa yang sudah dikatakannya kepada kita, itu akan terjadi untuk kamu. Ini hari itu akan terjadi untuk kamu. Bahwa engkaulah orang-orang pilihan Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana besar, penugasan khusus untukmu. Ketika kau menyeberang bersama dengan Tuhan, kau mengambil alih daerah itu. Dan tidak ada lawan, tidak ada musuh yang bisa membendung perjalananmu, yang bisa menghentikan langkahmu. Sebab Tuhan sudah menetapkan kamu untuk menang, selalu menang. Tidak bisa dikalahkan oleh musuh-musuhmu. Haleluya. Tuhan itu berdaulat. Apa yang diperkatakannya itu pasti terjadi. Karena dia itu memegang perkataannya.
selalu menggenapi perkataannya. Jadi perkataan dia tidak ada yang sia-sia. Perkataannya berdaulat, hidup dan berdaulat. Jadi jika kita berjalan dengan Tuhan, musuh, setan apapun tidak perlu kita takuti lagi. Amin. Rasa takut membuat orang itu akan lemah dan putus asa. Jadi apa yang diperkatakan Tuhan itu sudah terjadi. Ini hari Tuhan katakan kepadamu, sebenarnya itu sudah terjadi jauh sebelumnya. Kalau kau memahami perkataan Tuhan, Tuhanlah masa lalu itu, Tuhanlah masa depan itu. Jadi kalau dia mengatakan ini, 2-3 ribu yang lampau, 3.000 tahun yang lampau, sebenarnya itulah yang terjadi bagi kita. Halo. Saya katakan kembali, Tuhanlah masa lalu itu, Tuhanlah masa depan itu. Halo. Jadi apa yang diperkatakan Tuhan di masa lalu, itu yang terjadi di masa depan kita. Jadi Tuhan bukan hanya berbicara kepada Joshua saja nih, bukan berbicara kepada orang Israel, tapi dia juga berbicara kepada kita orang-orangnya. Sebab kita akan menyeberang, kita mengambil alih masa depan itu, kita akan menduduki negeri itu. Sebab apa yang sudah Tuhan serahkan, itu akan menjadi milik kita. Dan lawan dan musuh tidak bisa membendung perjalanan kita. Come on. Jadi perkataan Tuhan itu berdaulat. Dan kalau kamu memegang perkataan kuat-kuat, perkataan Tuhan dengan kuat-kuat, pasti itu yang akan terjadi. Jadi perkataan Tuhan itu bukan untuk yang 3.000 tahun yang lampau, tidak. Tapi itu perkataannya untuk sekarang juga. Sebab dialah masa depan itu, dialah masa lalu itu. Di dalam diri Tuhan semua ada. Dialah waktu itu. Dialah musim itu. Dialah segalanya. Sebab orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan, pasti dia mengalahkan semua hal. Dia mengalahkan Goliat, dia akan mengalahkan raksasa. Dia akan menyeberang laut itu. Dia akan menaklukkan gunung itu. Sebab dia sudah memberikan kamu iman untuk mengalahkan dunia. Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tuhan sudah memberikan kau iman. Gunakanlah iman itu. Gunakanlah kekuatan itu. Dunia bisa kau taklukkan. Dunia harus di bawah telapak kakimu. Dan kau berdiri sebagai pemenang. Orang-orang yang berjalan dalam ketaatan, sudah Tuhan berikan dia iman. Haleluya. Jadi perkataan Tuhan itu sudah terjadi. Kau percaya bahwa perkataan Tuhan itu sudah terjadi bagimu? Bukan menunggu terjadi, sudah terjadi. Beda menunggu, beda yang sudah. Jadi kalau orang tidak memiliki iman, dia masih meragukan perkataan Tuhan. Kapan terjadi? Kalau dia mengatakan itu kapan terjadi, itu satu hal yang salah, pandangan yang salah, perspektif yang salah. Tapi orang yang punya iman, sudah terjadi. Katakan, perkataan Tuhan yang diperkatakan kepadaku, bahwa orang-orang yang berjalan dalam ketaatan, perjalanan hidupnya tidak bisa dihadang, dihentikan, dikalahkan oleh musuh-musuhnya sampai seumur hidup. Dan itu terjadi, sudah terjadi bagi saya. Haleluya! Jangan kau bilang kapan terjadi, itu sudah terjadi. Jadi apa yang diperkatakan Tuhan, yang 3.000 yang lampau tahun kepada Joshua, itu yang terjadi untuk kita. Kamu percaya itu? Kalau kamu nggak percaya, untuk apa kau ada di sini? Sebab itu sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, itu akan terjadi. Sebab semua lawan-lawanmu tidak akan mampu berhadapan dengan kau. Sebab Tuhan akan menaruh semua lawan-lawanmu di bawah telapak kakimu. Mari kita buka Mazmur 10 ayat 2. Jadi dengar ya, bukan tunggu terjadi. Bukan menunggu terjadi. Apa? Sudah terjadi. Di situ Tuhan melepaskan perkataannya, situ sudah terjadi. Nah, ketika Tuhan mengatakan, jadilah terang. Sudah terjadi terang itu. Bukan menunggu. Tapi sudah terjadi. Dan ketika Tuhan melepaskan perkataannya, itulah yang terjadi. Jadi bukan menunggu,
Kalau menunggu itu bukan perkataan Tuhan. Setiap apa yang keluar dari mulut Tuhan itu yang terjadi. Jadi kalau Tuhan mengatakan musuh-musuhmu tidak akan mampu berhadapan dengan kau sampai seumur hidupmu, itu sudah terjadi. Perkataan Tuhan itu melampaui masa, melampaui waktu. Tahu saya katakan melampaui waktu. Dia berkata-kata 3.000 tahun yang lampau, itu sudah melampaui ke waktu yang sekarang dan masa akan datang. Jadi Tuhan itulah masa lalu, Tuhan itulah masa depan. Itu terjadi. Bukan menunggu. Kalau kamu masih menunggu, berarti kamu tidak punya iman. Hanya orang-orang yang punya iman lah yang mengerti perkataan Tuhan. Hanya orang-orang yang punya iman lah yang bisa menangkap perkataan Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak punya iman, dia tidak mengerti dengan perkataan Tuhan. Apakah kamu punya iman? Tuhan beri kau iman, Tuhan beri kau kekuatan. Lalu dia sudah katakan itu, itulah yang terjadi untukmu. Oke, kita lihat Mazmur 110 ayat 1-2. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Ini juga sudah terjadi. Tuhan katakan, duduk kau di sebelah kananku. Kita harus punya posisi rohani. Jika kita sudah punya posisi rohani, maka apa? Kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan akan mengambil seluruh peperangan itu menjadi miliknya. Dan dia akan masuk ke medan tempur. Dan dia akan memerangi semua musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya adalah musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita adalah musuh-musuhnya. Dan dia mengulurkan tongkat kekuatan itu datang dari Sion. Jadi orang-orang yang ada di Sion adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang dari Sion lah yang akan dipakai Tuhan untuk melakukan penugasan khusus. Dan semua orang-orang yang di Sion memiliki tongkat itu. Mempunyai otoritas, punya kedaulatan. Kita punya kekuatan. Kekuatan kita datang dari mana? Dari Sion. Amin. Musuh-musuh yang kalah harus kita perintah. Musuh yang kalah yang kita perintah. Setan harus kita perintah. Goliat harus kita taklukkan. Amin. Jadi kita harus bergerak cepat. Haleluya. Karena Tuhan sudah menetapkan kita menjadi pemenang. Amin. The winner. Menjadi pemenang. Katakan, I am the winner. Saya adalah pemenang. Saat Tuhan mengatakan saya pemenang, benar-benarlah saya pemenang. Haleluya. Jadi orang-orang pemenang itu adalah orang-orang yang sangat ditakuti oleh setan. Haleluya. Jadi kau percaya itu? Jadi jangan ada ketakutan lagi. Negeri kita akan dilaut oleh Tuhan. Sebab Tuhan sedang membangkitkan kamu sebagai gerejanya. Kamu diberikan iman bagi dia. Kamu diberikan otoritas bagi dia. Kau tinggal menyeberang, kau tinggal mengambil alih. Apa yang sudah Tuhan serahkan kepada kita, itu kita ambil. Sebab itu yang akan terjadi. Dan sudah terjadi. Jadi jangan ada rasa takut lagi. Rasa was-was, cemas. Belakang ini saya banyak mendengar, banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana Pak masalah pemilu ke depan, pemilihan presiden. Apa yang sedang nanti terjadi di negeri kita. Saya bilang sama dia, jalankan saja. Itu tanda orang sedang mengalami apa? Takut, cemas. Bahkan ada orang memprediksi sesuatu yang buruk. Tapi saya bilang, selama ada orangnya Tuhan di Indonesia, negeri kami tetap aman. Sebab Tuhan punya apa? Punya rencana untuk bangsa kita. Punya rencana untuk negeri kita. Sebab Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di mata Tuhan. Indonesia ada di pikiran Tuhan. Dan itu juga yang ada di hati kita. Kita tidak bergerak dengan seorang diri. Kita tidak bertindak dengan seorang diri. Kita tidak menjalankan agenda kita. Kita hanya menyelesaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Haleluya. Nah, orang itu langsung, ya benar Pak. Saya percaya apa yang dikatakan Bapak. Ya, saya katakan. Jalan. Jangan kau pikirkan yang aneh-aneh tentang negeri ini. Apapun kata pengajar-pengajar akhir zaman. Karena negara Israel berperang, dia kait-kaitkan akhir zaman.
Dia nggak ngerti akhir zaman itu. Oh, akhir zaman itu berbicara apa? Yang buruk akan berhenti. Sekarang tampillah orang-orang kudusnya Tuhan. Itu berbicara tentang akhir zaman. Kejahatan akan berhenti, orang-orang kudus akan tampil untuk memerintah. Haleluya. Amin. Sebab dari dulu orang mengatakan tentang akhir zaman. Mengerti kalian? Kita banyaknya orang, wah dikait-kaitkan angkanya inilah, nanti beginilah, waduh. Seperti ahli nujum saja. Kita tidak ahli nujum. Kita punya firman Tuhan. Sebab firman itu menerangi kita. Memberikan kita penjelasan. Memberikan kita masa depan. Memberikan kita infrastruktur jalan. Sehingga kita terlahir menjadi orang-orang pemenang. Jadi orang membahas tentang hal itu selalu. Kita tidak membahas itu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi agendanya Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan sudah ada pada kita. Dan kita tahu kita berjalan dengan Dia. Dan musuh tidak akan pernah bisa membendung perjalanan kita lagi. Sebab apa yang ditetapkan Tuhan itu pasti terjadi. Dan itu sudah terjadi. Amin. Sebab Dia sudah memberikan kita apa? Iman. Iman itu milik kita. Dengan iman kita menaklukkan dunia. Dengan iman kita akan melakukan sesuatu. Haleluya. Jadi jangan lagi kita jangan mau dipenuhi hati kita dihantui dengan ketakutan. Kita harus hentikan itu semua. Sebab Tuhan sudah membingkai, mendesain hidup kita. Bukan untuk takut, tapi Dia rancang hidup kita untuk menang. Untuk mengalahkan musuh-musuh dengan telak. Itu yang didesain, dirancang Tuhan bagi kita. Amin. Jadi Tuhan tidak mendesain, merancang hidupmu untuk kalah, untuk gagal. Tidak ada di dalam pikiran Tuhan seperti itu. Tapi Dia ada mendesain, merancang hidup kita. Supaya kita tampil menjadi pemenang. Sehingga kita bisa memperluas domainnya, kerajaan Allah. Mengekspansi. Sehingga dunia tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Itu yang pertama. Orang-orang yang berjalan dalam ketaatan adalah orang-orang yang perjalanan hidupnya tidak bisa dihadang. Ingat, perjalanan kau tidak bisa dihadang. Dihentikan oleh apapun, oleh masalah apapun. Kau harus bangkit. Sebab Tuhan sudah mengatakan 3.000 tahun yang lampau. Dia sudah mengatakan bahwa kau pemenang. Jangan mau jadi pecundang. Jadilah kau pemenang. Amin. Kita bukan jadi korban. Biarkan yang korban itu adalah iblis. Jadi iblis yang sudah ditaklukkan. Kita tinggal memerintah. Apa yang dikatakan Mazmur 110 tadi? Duduk kau di sebelah kananku. Aku akan ambil alih semua peperangan ini. Dan aku membuat musuh-musuhmu di bawah telapak kakimu. Musuh harus ada di bawah telapak kaki kita. Tidak perlu kita banggakan dia. Tidak perlu kita besar-besarkan dia. Sebab dia sudah dikalahkan. Kapan? Pada saat Tuhan mengatakan itu, disitulah kekalahan musuh. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah mengatakan itu kepadamu, sebenarnya disitulah dia sudah dikalahkan. Dan disitulah engkau menjadi pemenang. Sebab Tuhan sudah mengulurkan tongkatnya, kekuatannya. Dia memberikan kau otoritas, kedaulatan, supaya kau bisa memimpin musuh-musuh yang kalah. Jadi musuh yang kalah lah yang kita pimpin. Kita perintah. Sebab mereka tahu kerajaan Allah itu ada pada kita. Pemerintahan Tuhan itu ada pada kita. Haleluya. Amin. Jadi pekerjaan setan harus kita binasakan. Jangan kita biarkan pekerjaan-pekerjaan setan. Kita harus binasakan semua. Kekuatan kita itu datang dari Sion. Amin. Musuh-musuh tidak akan mampu mengalahkan kita lagi. Sebab mereka sudah terkalahkan, sudah dikalahkan. Amin. Kau harus terbang. Kau punya sayap, kau harus terbang. Haleluya. Jika kau bisa terbang, maka kau akan terbang.